masa lampau saat sains tak punya tempat untuk menjelaskan, masyarakat masih mengaitkan fenomena ini dengan hal mistis. Inilah fenomena yang dikenal dengan sebutan sleep paralysis alias kelumpuhan tidur atau sering kita sebut dengan istilah tindihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang santri digital, selamat hari Jumat dan selamat beraktivitas. Berjumpa lagi dengan kami di segmen Ensiklo Santri. Kali ini kami akan menyajikan informasi seputar medis Islami yang akan menambah khazanah keilmuan santri digital sekalian. Sebagian dari kita barangkali sudah pernah mengalami atau hanya mendengar cerita pengalaman tidur seseorang yang tiba-tiba terbangun, lalu rasa dalam pikiran seolah sadar, tapi bagian tubuh lain tak bisa digerakkan. Situasi makin mencekam kala nafas tak bisa diatur karena benda berat yang menindih dan sang pemilik raga tak berdaya. Mulut yang biasa begitu lancar berbicara saat itu tak mampu mengeluarkan sepatah kata. Halusinasi aneh-aneh juga muncul seperti sosok yang menyeramkan menghinggapi pandangan mata. Setelah perjuangan keras untuk bangkit berkali-kali, akhirnya raga pun terjaga. Nafas yang awalnya berat menjadi normal, kaki dan tangan yang semula kaku akhirnya bisa bergerak. Inilah fenomena yang dikenal dengan sebutan sleep paralysis alias kelumpuhan tidur atau sering kita sebut dengan istilah tindihan. Pada masa lampau saat sains tak punya tempat untuk menjelaskan, masyarakat masih mengaitkan fenomena ini dengan hal mistis. Penyebab kelumpuhan saat tidur dikaitkan dengan makhluk halus yang sedang menindih tubuh seseorang yang dipercaya oleh peradaban di penjuru dunia. Benarkah ini gangguan setan atau jin? Atau ada logika yang bisa dicerna oleh akal? Dalam dunia medis telah dilakukan penelitian yang menjelaskan terjadinya tindihan atau sleep paralysis. Hal ini sebenarnya mempunyai penjelasan ilmiah, yaitu ketika seseorang tidur akan mengalami 4 fase, yakni fase saat masih setengah sadar, fase mulai tertidur dalam, fase tidur lebih dalam, dan terakhir adalah fase rapid eye movement. Dalam fase inilah terjadinya mimpi. Dalam kondisi normal orang tidur, fase tersebut terjadi secara berurutan. Tetapi jika fase tersebut terjadi secara tidak berurutan, atau dari fase pertama langsung meloncat kepada fase keempat, maka akan terjadi gangguan saat tidur atau yang disebut dengan sleep paralysis. Sleep paralysis juga bisa terjadi saat kita sedang tidur dan terbangun di tengah-tengah fase tidur. Saat otot-otot kita sedang diistirahatkan atau sedang lumpuh tidak bisa bergerak, tetapi pikiran kita terbangun sehingga terasa seperti bangun atau sadar, tetapi anggota badan kita tidak bisa digerakkan, seperti tertahan atau ditekan oleh seseorang. Seseorang dalam mengalami sleep paralysis kadang juga terjadi saat pada fase REM atau Rapid Eye Movement, tetapi belum selesai sudah terbangun sehingga kadang seperti melihat bayangan makhluk halus atau hantu yang sedang mengganggu. Tetapi sebenarnya ini merupakan alam mimpi kita yang seperti terlihat oleh otak kita yang setengah sadar. Sleep paralysis yang terjadi pada seseorang memiliki penyebab, seperti kelelahan, kurang tidur, stres karena masalah atau banyak pekerjaan, tidur yang tidak teratur, tidur terlalu malam dari waktu tidur biasanya, serta ada beberapa sebab lain yang setiap orang kadang berbeda. Sleep paralysis memang menakutkan jika sampai terasa seperti tercekik dan tubuh tidak bisa digerakkan dan kadang juga seperti melihat bayangan makhluk halus. Tetapi sleep paralysis tidak membahayakan karena ini hanya gangguan kecil saat tidur dan kebanyakan orang mengalaminya. Banyak orang khawatir atau takut saat sudah mengalami dan takut terulang lagi karena sleep paralysis bisa terjadi sampai beberapa kali dalam satu periode tidur. Tetapi menurut beberapa ahli kesehatan, bahwa sleep paralysis sebenarnya tidak berbahaya. Hanya saja kita harus berusaha untuk tidur dengan posisi yang baik, serta berdoa terlebih dahulu agar tidak mengalami gangguan saat tidur. Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Di dalam Islam, mimpi itu sendiri dibagi menjadi 3. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim,
apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seseorang muslim yang tidak benar. Dan orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling benar ucapannya. Mimpi ada 3 macam. Mimpi baik sebagai kabar gembira dari Allah, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan, mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayal seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah, kemudian sholatlah, jangan menceritakannya kepada orang lain. Begitupun dengan sleep paralysis. Bisa saja hal tersebut menjadi bagian dari mimpi buruk kita yang datangnya dari setan, sehingga bagi seorang muslim sebelum tidur wajib untuk berdoa, menyandarkan kembali hati dan seluruh jiwa kepada sang pemilik raga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sudah tahu bahwa sleep paralysis selain bisa dijelaskan secara ilmiah, kita juga harus percaya adanya makhluk gaib selain manusia. Oleh sebab itu, ambillah wudhu dan berdoa memohon perlindungannya. Bagaimana santri digital? Menarik bukan? Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.